Ini pakaian biasa. Oh, Jadi gini di sini kalau untuk hiasan mushaf ataupun naskah, pokoknya gaya di MTQ ini ya. Memang tidak. di MTQ di apa namanya di naski pemakaian ini itu banyak ketika master, apalagi Muhammad Oscai ya. Itu memang beliau memang khas banget gitu untuk yang pendek begini, yang panjang pakai begini gitu. Gaya-gaya Syauqi banyak dipakai. Nah, kalau di MTQ ini rata-rata hakim ini masih kecenderungan ke Hasim itu sangat besar, masih sangat tinggi. Sebab itu eh, apa namanya kita harus menyesuaikan. Saya sendiri waktu di pengalaman di naskah nih ya, memang 3 kali tak bisa tembus ke 1 itu karena Dewan Hakim nggak suka dengan naskah wajib. Saya dulu kan apa yang istilahnya itu pengennya yang ke Turki gitu ya, Turki banget gitu. Sehingga terakhir kemarin waktu di Medan ya harus berganti gaya gitu. Tapi walhasil dengan ganti yang lentur-lentur ya, ini termasuk salah satu Dewan Hakim Pak Faiz yang memang dia kurang suka ya dengan gaya Turki itu ya, itu senang gitu. Suka Memang, gitu ya? suka gitu ya, akhirnya itu menjadi mungkin akhirnya bisa tembus akhirnya. Nah, memang begini, ada beberapa hal yang kalau namanya juga Dewan Hakim yang sudah lawas-lawas ya, kan mereka mungkin kecenderungan ke satu yang mereka tahu yang mereka pahami kan masih besar ya. Bukan berarti menolak yang lain enggak, tapi memang karena beliau lebih cenderungnya ke situ. Nah, di MTQ sendiri karena beliau-beliau yang menilai, kita ikutin itu. Apa sih kesukaan mereka ini kita ikutin aja. Ya, Gitu. Karena mereka yang menilai ya. Nah, salah satunya kalau di naskah itu penggunaan ini harus diminimalisir. Sesekali saja kalau memang ruangnya tidak mencukupi untuk normal. Di Hasyim sendiri kalau yang di Al-Fatihah itu malah hampir nggak ada ya, dia pakai yang ini semua gitu. Nah, di sini tuh terjadinya gini, kalau misalnya nih ya, kenapa kok begitu? Saya sempat teliti dan telusuri gaya Turki, kenapa kok banyak dipakai seperti ini, macam ya cantik gitu ya. Itu kecil ukuran aslinya. Ukuran asli itu kecil. Bisa nih, mana tadi buku, nah buku yang tipis. Oke, ini makanya ya ada naskinya. Ini ya. Lihat, original size, artinya ini ukuran asli. Aslinya memang segini, dan segini itu nasi kalau di Turki itu ini besar nih, banyak yang lebih kecil dari ini. Saya udah melihat sendiri itu. Sebab kecil, pandangan kecil, maka penggunaan yang misalnya kayak nibroh nggak terlalu nyambung banget gitu ya. Terkadang tuh mim nggak ditempelkan, terus penggunaan ini cantik untuk ukuran kecil. Tapi ketika besar berbeda akhirnya. Maka misalkan kayak gini ya, banyak pakai kayak gini nih, nggak terlalu nampak karena kecil, ya kan? Nah sekarang kalau pandangan besar dan hakim tuh jadi loh, kok gini gitu ya? Jadi kok lain gitu. Misalkan kayak nih, Yakmal nih kayak kok kayak kurang diisi lagi gitu loh. Kayak misalkan ini kayak harokat dibandingkan sama ini ya, ini kok jadi kecil banget. Nah itu dia mungkin yang di mata Dewan Hakim akhirnya jadi kok kayak kurang sesuai gitu. Makanya kalau ukuran besar kita kasih sesuai porsinya. Lihat nih, ini original size. Kayak sih memang segini gitu ya. Nah, kadang itu ya, misalnya kalau di gaya Turki tuh antaranya ini dengan ini kayak nggak nyambung ya, gitu kayak cuma nempel aja gitu. Nah, memang kecil betul gitu. Lihat sulus ini berarti besar ini aja ya kan. Nah jadi kayak gitu. Untuk di sini kita kasih sesuai porsinya. Dan gini, sebetulnya kita nggak harus yang merubah gaya. Misalkan, wah berarti saya harus ganti gaya. Nggak juga. Yang penting gini, kalaulah kita memang memainkan misalnya sering melihat ke Syauqi misalnya, ya nggak salah dong ya, karena kita kan rujukan banyak juga. Ada juga yang melihat mungkin ke Sobah Arbili atau karya-karya pemenang di Irsika, nggak masalah. Yang penting kalau untuk MTQ kita itu tampilkan yang nuansanya tuh lentur, itu aja sebetulnya ya. Nah ketika lentur tuh ya nggak jauh beda sih gitu ya. Saya bilang juga ketika misalnya di MTQ, ketika Dewan Hakim itu taunya Hasim misalnya, atau misalkan cenderungnya ke Hasim, apakah peserta juga menampilkan Hasim secara full? Tidak juga.
Saya melihat pemenang dari MTQ ke MTQ nggak juga pure Hasim. Ya tentu beda tangan, beda hasil lah ya. Yes. Nah tapi lentur gitu loh. Pengennya hakim tuh rata-rata yang pengennya lentur gitu. Ibaratnya itu kalau di Indonesia itu fanatismenya tinggi. Kalau selera orang Indonesia ini lebih kepada kalau selera nih ya dangdut lah, gitu ya. Dangdut. Jadi yang Melayu ya, yang apa namanya lentur-lentur gitu. Nah kalau di luar nih kan ada yang musiknya rock, metal gitu ya. Indonesia kurang itu, ngaruh. Di Eropa misalkan, kayak di Turki itu agak ke rock gitu, metal gitu ya. Nah di Indonesia kurang, ada sih. Tapi hampir rata-rata orang, apalagi orang tua ya, mah denger dangdut atau lagu Melayu itu mah sedap. Gitu. Nah termasuk ke cara pandang terhadap khot juga begitu. Nah itu ya. Jadi tidak apa-apa gaya yang dipakai, gaya yang sudah dipelajari sejauh ini, tapi tampilkan dengan lentur, itu aja. Kayak gini kan apa ya? Kan jadi runcing ya harokatnya. Iya. Nah itu tadi ada kesan kaku di situ akhirnya karena runcing itu. Sesekali nggak apa-apa, tapi kalau banyak jadi nuansanya kok. Padahal kita belajar Hasim juga gitu ya. Kok lain? Nah itu dia, ya. Kemudian kita lihat yang lain lagi nih. Ah ini jangan lupa tadi ya. Ini macam zinatnya Sulut nih ya. Jadi harus tertutup gitu ya. Terus ada lagi kayak misalnya mat wajib, misalnya yasya ya, atau minas sama, kan begitu ada hamzah di sini ya. Nah pemakaian apa namanya mat wajib itu jangan pas di sini, tapi dilewatkan sedikit menuju ke hamzah. Ini itu tata cara pemakaian mat wajib. Ini penting kalau di naskah wajib ataupun hiasan mushaf, penting karena itu sering keluar, sering ada gitu ya. Nah itu yang kurang tepat sebetulnya untuk mat wajib. Kalau mat jaiz misalnya kayak wala ya, ada atau misalkan illa misalnya, ada mat jaiz misalnya. Ini pas di sini, pas di nah gitu. Ini jangan lewat. Kalau mat wajib lewatkan sedikit gitu. Itu beda ya. Pemakaian beda pemakaian itu. Dan ini memang apa namanya di MTQ penulisan, entah itu penulisan mushaf ataupun lomba, itu seringkali disandarkan ke tata cara penulisan mushaf standar Indonesia gitu ya. Makanya ketika kita pakai standar bukan Indonesia juga disalahkan gitu ya. Kan ada kayak misalkan balaghun, ada yang pakai alif, ada yang pakai badal gitu ya. Kita harus ikuti teks yang Indonesia punya gitu ya. Dan itu memang agak sedikit lain pembuatannya, termasuk pembuatan ini. Gitu. Tapi rata-rata udah oke lah, tinggal dikit-dikit lagi aja. Saya tanya sendiri waktu di Turki, untuk naskih ini memang mereka itu sulitan nyari tinta yang tepat, itu sulit. Sebab gini, tinta kecil untuk ukuran kecil itu dia nggak boleh ada unsur akriliknya, sedangkan kayak seming ataupun kayak Windsor itu ada akriliknya. Kayak Daniel tuh tinggi tuh banyak kan. Kita lupa nutup itu, udah karet-karet ya. Nah itu, jadi itu kalau untuk ukuran kecil agak sulit, harus kita sesuaikan. Nah kalau besar mah nggak ada masalah. Makanya memang saya tanyakan lain-lain kotet itu. Ada yang pakai apa namanya tinta Jepang ya, ada juga tinta yang bikin sendiri mereka dari jelaga. Tahu jelaga? Apa sih? Kalau lampu zaman dulu yang pakai corong itu ya. Nah pakai hitam itu. Cuman nggak tahu lah olahnya bagaimana lah gitu. Memang untuk ukuran kecil nih pokoknya bahan dasarnya harus yang apa ya, nggak boleh akrilik gitu.